Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini bicara tentang bagaimana kita yang sudah percaya kepada Kristus disebut dengan ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru karena sudah diperdamaikan dengan darah anak domba Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi berbicara tentang ciptaan yang baru, maka ada 3 hal. Yang pertama adalah status baru kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ciptaan yang baru artinya status baru kita sebagai anak-anak Allah. Suatu hubungan yang sangat luar biasa, suatu keistimewaan yang Tuhan Allah anugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, ciptaan yang baru artinya kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal bagi setiap yang percaya. Dan yang ketiga, ciptaan baru artinya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini begitu indah. Kita sangat bersyukur, kita sangat berbahagia karena firman Tuhan mengatakan kita sebagai ciptaan yang baru. Marilah saudara-saudara kita hidup dengan status kita yang baru sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah didamaikan dan dianugerahkan kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Yang lama sudah berlalu, namun yang baru sudah datang, yaitu hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini
boleh memberkati kita, mengingatkan kita. Jikalau aku hidup hingga saat ini, aku mau hidupku memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal yang saya lakukan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan dengan status kami yang baru, ciptaan yang baru, yang sudah ditebus, yang sudah didamaikan dengan Allah. Biarlah kiranya hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.